Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini semuanya sehat ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bu Guru adalah Ibu Indah. Ibu mengampu mata pelajaran Bina Usholah. Nanti pada pelajaran Bina Usholah ini kalian akan belajar bagaimana tentang sholat, bagaimana gerakannya, apa saja bacaannya, kemudian yang dilakukan sebelum sholat itu apa, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk mengawali belajar kita hari ini, mari kita buka bersama dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi pertama, mata pelajaran Bina Usholah adalah tentang wudhu. Ya, di layar sudah tertera di situ materinya. Yang pertama adalah tentang pengertian wudhu. Kita baca bersama-sama. A. Pengertian wudhu menurut bahasa yaitu artinya bersih dan indah. Ya, wudhu itu artinya menurut bahasa bersih dan indah. Wudhu adalah merupakan cara kita untuk mensucikan anggota badan, anggota berwudhu kita dengan menggunakan air dengan cara tertentu. Apa saja anggota badan yang harus disucikan ketika berwudhu? Yang pertama, mulut, kemudian hidung, muka, tangan, rambut, kepala, dan kaki. Apa lagi? Apa saja tadi? Yang pertama, kita mencuci mulut kita, mencuci hidung, kemudian mencuci muka. Setelah mencuci muka, kita membasuh kedua tangan. Setelah kita membasuh kedua tangan, kita mengusap rambut, kemudian telinga, dan kaki. Nah, tujuan kita untuk berwudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi, salah satu tujuan berwudhu yang paling utama itu adalah untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Ya, hadas kecil itu bisa disucikan dengan cara berwudhu. Nah, kapan kita harus melaksanakan wudhu? Nah, untuk kapan kita melakukan wudhu, biasanya kita dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Jadi sebelum kita sholat itu kita wajib untuk berwudhu. Karena tujuannya berwudhu tadi apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau kita mau sholat, kita masih berhadas kecil, kita tidak boleh sholat. Karena kalau kita sholat tanpa berwudhu terlebih dahulu, wudhu kita tidak sah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, apa sih yang digunakan ketika kita berwudhu? Kita berwudhu itu menggunakan air ya. Air yang bagaimana, Bu? Air yang suci dan mensucikan. Ya, kita berwudhu itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Di sini sudah ada. Ketika kita berwudhu, kita menggunakan air yang suci dan mensucikan, yaitu maksudnya apa? Air yang suci dan mensucikan itu yaitu air yang bersih, yang bebas dari najis dan kotoran. Kalau airnya kotor, airnya tidak bersih, ya tidak bebas dari najis, berarti airnya tidak suci dan tidak boleh untuk berwudhu karena tidak mensucikan. Jadi sekali lagi ketika berwudhu itu kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maksudnya adalah air itu yaitu air yang bersih dan bebas dari najis. Nah,
Apa saja Bu air yang suci dan mensucikan itu? Satu, bisa air sumur, bisa air sungai, bisa air hujan. Nah, seperti itu. Kalau air teh bagaimana Bu? Oh, tidak boleh. Air teh itu adalah air suci, tapi tidak mensucikan. Yang boleh dibuat untuk berwudu itu adalah air sumur, salah satu contohnya air sumur, kemudian air hujan, air sungai, air laut, boleh. Kemudian untuk selanjutnya perintah berwudu itu datangnya dari siapa, Nana? Dari Allah, ya. Perintah berwudu itu yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah dijelaskan. Perintah berwudu itu terdapat dalam surat apa? Pada surat Al-Maidah ayat 6. Kita baca artinya bersama-sama. Di sini. Ya, kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu. Kemudian kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi kalau kita berwudu itu yang pertama kita basuh muka, ya, tangan, ya, muka, tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Nanti untuk selanjutnya Bu Guru akan memberi kalian materi apa saja sih yang kita basuh ketika berwudu, ya, anggota badan mana. Nanti Bu Guru untuk pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan share videonya, ya, bagaimana gerakan berwudu dengan baik dan benar. Saya ulangi kembali anak-anak, yang memerintahkan kita berwudu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mau melaksanakan sholat. Terus kemudian di sini yang nomor 2, hukum berwudu. Awalnya hukum berwudu itu adalah sunnah. Sunnah apa Bu? Apabila dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Berwudu itu hukumnya awalnya. Tapi ketika kita mau melaksanakan sholat dan tawaf, maka wudhu itu hukumnya wajib, ya. Kalau mau sholat berarti hukumnya wudhu itu wajib. Tanpa diawali dengan wudhu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Apalagi kalian punya hadas kecil, maka sebelum sholat harus berwudhu terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kalian belajar materi itu tadi, mendengarkan penjelasan Bu Guru, kalian belajar mengisi pertanyaan ini, ya, menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya yang pertama apa? Yang pertama, nomor 1. Oh iya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Kemudian menulis di lembar kertas, tulis nama panjang, kemudian ditulis kelas. Yang pertama, apakah pengertian berwudu menurut bahasa? Apa tadi? Ayo. Kemudian nomor 2, hukum berwudu ketika akan sholat tadi apa? Nah, kemudian nomor 3, apakah tujuan berwudu? Untuk apa toh berwudu itu? Nah, nomor 4, air apakah yang digunakan untuk berwudu? Air apa tadi? Air yang suci dan mensucikan. Kemudian siapa yang memberi perintah untuk berwudu? Yang memberi perintah kita untuk berwudu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu dulu pemberian materi oleh Bu Guru. Kalian pelajari dulu bacaannya dan penjelasan Bu Guru tadi. Kemudian kalian belajar untuk menjawab soal. Ada 5 soalnya. Ya, yang semangat belajarnya diawali dengan berdoa dulu, jangan lupa. Kemudian jangan lupa juga menulis nama dan kelas. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Gitu saja ya. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dulu dari Bu Guru. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.